Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengakui tidak melakukan pengecekan satu persatu terhadap pencemar atau zat kontaminan yang ada di dalam produk obat. Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, mengacu standar global pengecekan obat tidak harus dilakukan satu persatu. Pasalnya pengecekan kualitas atau quality control obat ada pada mekanisme internal perusahaan farmasi dan melaporkan ke BPOM. BPOM menerapkan pengawasan terhadap pencemar dalam bahan baku, baik pengawasan yakni pre-market dan post-market sesuai ketentuan internasional. Ketentuan internasional yang dimaksud adalah bahwa saat registrasi produk obat, perusahaan farmasi tidak boleh menggunakan bahan etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DG sebagai bahan baku obat. Namun, EG dan DG berpotensi muncul dari hasil digunakannya pelarut semisal dalam obat sirup dari bahan-bahan propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin. Kemunculan EG dan DG sebagai kontaminan diizinkan dalam batas tertentu yang dapat ditoleransi tubuh, yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Penny menyebutkan bahwa pengendalian kualitas atau quality control obat ada pada mekanisme internal perusahaan farmasi. Merekalah yang kemudian melaporkannya ke BPOM. Kepala BPOM itu juga mengklaim pihaknya pun tidak asal menerima laporan tersebut, tapi juga melakukan verifikasi dan uji sampling sebelum dipasarkan atau pre-market dan juga uji sampling setelah dipasarkan berbasis risiko. Meski begitu, pihaknya mengakui kasus ini akan menjadi momentum bagi BPOM untuk mengevaluasi sistem pengawasan obat yang telah dijalankan selama ini. Walaupun belum ada kesimpulan resmi, namun kasus ini diduga berkaitan dengan kandungan EG dan DG yang melebihi batas pada beberapa obat sirup. Adalah tadi ya tentang pengawasan. Jadi begini, Badan POM sudah menerapkan pengawasan terhadap pencemar di dalam bahan baku, ya di awal itu di dalam baku pre-market dan post-market sesuai dengan ketentuan internasional, ya bahwa pada saat pendaftaran tidak boleh menggunakan bahan baku yang mengandung etilen glikol dan dietil glikol, ya dengan kenapa? Ada batas cemaran. Iya nanti ditambahkan Bu. Ya, kemudian ya tentu saja ada batas cemarannya ya. Tadi dikatakan bahwa tidak mungkin kita pencemar nol misalnya ya dalam situasi yang ada, tapi ada batas pencemaran. Jadi ada persyaratan yang disubmit atau diserahkan kepada Badan POM di awal yang harus diserahkan dan memenuhi ketentuan yang memang telah ditegakkan. Ya, nah kemudian apabila akan melakukan perubahan dari bahan baku harus melapor pada Badan POM, ya tentunya itu dengan juga kepercayaan daripada otoritas obat Badan POM pada pelaku usaha, ya mengingat juga Badan POM mendukung percepatan dari legislasi sehingga tugas dari quality control dari industri farmasi masing-masing juga untuk melakukan pengecekan sendiri dan melaporkan ke Badan POM. Jadi ada trust kepercayaan, ya. Dan aturan yang sudah berlaku internasional sudah ditegakkan ya selama ini. Nah, kemudian selama ini memang pengawasan terhadap kadar pencemar di produk jadi itu tidak menjadi ketentuan dalam pengawasan, standar-standar pengawasan atau standar apa istilahnya? Standar apa itu? Kompendia. Oh, standar kompendia atau standar pembuatan obat ya? Ya, standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut. Ya, nah itu sehingga itu memang tidak dilakukan. Ya, namun selalu ada perkembangan, selalu ada kasus yang saya kira ini adalah sesuatu hikmah di balik ini adalah bahwa ini akan digunakan untuk memperkuat atau merubah sistem pengawasan pre dan post market yang ada. Jadi ke depan kami akan memperbaiki dan lebih memperkuat pengawasan baik di pre-market maupun juga di post-market dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengharuskan industri farmasi lebih melakukan sendiri, menganalisa, memastikan quality control-nya lebih ditingkatkan. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.